Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, jemaah masjidul ikhlas rahimahullah, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-92, ayat yang ke-92, dan beberapa ayat berikutnya temanya ayat yang 92 adalah tentang hukum membunuh orang Islam. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, halaman 93 ayatnya adalah ayat 92. Ada dua ayat pada kajian kita pada malam hari ini. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Jadi kita ingat-ingat aturan tajwid apabila ada nun sukun berjumpa dengan huruf gunnah, di antaranya adalah ya, maka ditahan, dimasukin ayat tapi ditahan, ditahan 3 ketuk. Ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Sama-sama. Ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa. Waduh, panjang tuh ya kan. Kalau enggak dipenggal itu nanti gak kuat, Mas Toto. Makanya kita belajar itu benar-benar membunyikan Al-Quran sesuai dengan haknya. Baik, saya kasih contoh. Itu ada bacaan panjang 4 ketuk 3 kali. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Demikian bacaannya. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun
فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية ya kan? Kalau nggak saya barengin berapa kerjaan Mas Toto? Paham ya? Bacain, barengin, nerangin 3 kerjaan. Nggak usah itu ngap-ngapan itu kalau kayak gini. Ayo, Masya Allah, udah bacain, barengin lagi Pak Aris ya. Udah ulangi. Wa in kana bareng-bareng mari. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم lanjut gak kuat Mas Toto ya kan fajazauhu jahannam khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, tema kita adalah hukum membunuh orang Islam. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan berbagai macam golongan orang kafir dan munafik. Dilihat dari sikap mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dijelaskan pula keutamaan Allah mengenai apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Ayat-ayat ini juga menjelaskan masalah hukum yang harus diberlakukan terhadap seorang mukmin yang membunuh mukmin lain.
mukminnya. Baik, As-Sotok langsung wa ma kana lil mu'minin. Wa ma kana, dan tidak ada atau boleh lil mu'minin, bagi seorang mukmin, an yuqtula, untuk dia membunuh mukminan, seorang mukmin yang lain, illa, kecuali khoto'a, tidak sengaja. Stop. Bahasanya itu nggak mungkin ada orang mukmin membunuh saudaranya yang beriman kecuali karena tidak sengaja atau salah. Oh, untuk itu kadang saling tantang menantang dan lain sebagainya. Kalau nantang diskusi, debat, wajar lah. Ini nantang berantem dan segala macam. Mereka itu apa enggak lupa, apa enggak ngerti hadis idzal taqal muslimani bi sayfihima al-qatil wal maqtul finnar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu. Apabila dua orang muslim bertemu nenteng senjata untuk saling membunuh, maka al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh atau yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya kan? Ya Allah ya Karim, apa enggak ngerti hadis itu? Nah, kalau ada perbedaan pendapat disikapi dengan perbedaan pendapat, diskusi, debat ilmiah, keluarin kitab dan lain sebagainya, jangan marah-marah, ya kan? Nggak usah marah-marah, kita diskusi elegan, duduk kayak ILC itu, pendapat Anda seperti apa, silahkan dikemukakan, nanti akan saya sanggah dengan pendapat yang sudah saya siapkan. Saya sudah mempunyai referensi kitab, kan seperti itu. Lah sekarang marah-marah, beda pendapat marah-marah, apalagi kalau yang berbeda pendapat itu seorang tokoh punya muhibbin lah, punya pengikut, wah repot itu ya Mas Toto ya. Tidak mungkin orang beriman membunuh saudaranya yang beriman kecuali tidak sengaja atau salah. Lanjut. Waman qatala, dan siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, khotoan, dengan tidak sengaja, fatahriru, maka hendaklah dia memerdekakan, raqabatin, hamba sahaya, mukminatin, yang beriman, wadiyatun, dan baginya membayar ganti atau diat. Nah, diat itu artinya tebusan, atau Mas Toto? Tebusan. Lanjut. Musallamat, yang diserahkan, ila, kepada ahlihi, keluarganya, ahli waris, yakni keluarga korban. Lanjut. ila, kecuali ayasaddaku, mereka menyedekahkan denda kepadanya atau memaafkan. Ya, nggak usah, karena ini sifatnya, misalnya lagi nyetir mobil tiba-tiba nyelonong, akhirnya nggak sempat ngerem, dia ketubruk, akhirnya nyawanya hilang. Itu maksud daripada tidak sengaja membunuh. Itu terjadi di Indonesia banyak. Nah kalau seperti itu bagaimana? Terus akhirnya si yang membunuh itu menyampaikan, datang kepada pihak korban, mohon maaf atas kekhilafan saya, benar-benar tidak ada maksud ini karena seperti ini, ya kami paham Anda tidak sengaja dan lain sebagainya. Kalau dalam hukuman Islam kan sengaja, tidak sengaja tetap dapat denda, harus bayar tebusan karena nyawa. Namun karena kebaikan si ahli waris, yakni ahli keluarga korban, tidak usah dibayar tebusannya, mending tebusannya itu diperuntukkan untuk madrasah di kampung kami yang lagi membutuhkan, atau diserahkan kepada anak yatim. Wah itu keren itu ya. Demikian, illa ayyasaddaku, kecuali mereka menyedekahkan denda kepadanya atau memaafkan. Baik, saya akan bacakan tafsirnya berkenaan dengan masalah diat atau tebusan atau denda. Diat artinya harta yang dibayarkan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja.
sebagai upaya mengobati kesedihan keluarga akibat musibah pembunuh salah satu anggota keluarga, akibat pembunuhan salah satu anggota keluarga. Dia sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam, sehingga Al-Quran tidak merincinya. Menurut tradisi Arab, dia berupa atau tebusan itu berupa 10 ekor unta. Ketika Abdul Muthalib membatalkan niatnya untuk mengorbankan putranya Abdullah, yakni ayah dari Nabi Muhammad SAW di Ka'bah, beliau membayar diat sebanyak 100 ekor unta. Apa yang dilakukan Abdul Muthalib diikuti oleh kaumnya. Jumlah diat dengan 100 ekor unta ini pula yang kita dapati dalam hadis Rasulullah SAW. Namun ketentuan besarnya diat atau tebusan tergantung pada situasi dan kondisi setempat. Sedangkan yang berkewajiban membayar diat adalah al-aqilah atau kerabat dari kabilah si pembunuh. Jika keluarga korban merelakan kematian korban dan memaafkan serta tidak meminta ganti rugi kepada si pembunuh, maka kewajiban membayar diat gugur. Sebaliknya, keluarga korban memperoleh pahala sedekah dari diat yang seharusnya diterima. Ceritanya kan seperti ini. Abdul Muthalib itu punya anak 10 laki semuanya, Mas Toto, laki-laki semua, harus salah satu harus dikorbankan. Itu diundi yang keluar namanya Sayyid Abdullah. Sampai diundi beberapa kali itu keluar Sayyid Abdullah. Bingung ini anak botol paling ganteng, kenapa kok enggak yang nomor 4 atau nomor 3 agak banderan dikit kayak gitu. Yang keluar Sayyid Abdullah. Akhirnya berembuk, ditebuslah dengan 10 ekor unta. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib diikuti oleh kaum. Jumlah dia dengan 100 unta. Akhirnya sampai 100 unta. Karena nebus agar Sayyid Abdullah itu tidak dikorbankan. Ibu-ibu protes, cewek-cewek itu protes, jangan dong, masa yang cakep dikorbanin, itu aja yang agak-agak bandel itu. Nah, itu ceritanya demikian. Silakan. Dia korban itu kenapa? Hah? Kenapa dia harus berkorban? Karena untuk tradisinya kan seperti itu. Kalau punya anak 10 dia berkorban. Iya, itu kepercayaan sisa-sisa jahiliyah seperti itu. Makanya di Rasulullah itu kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu dalam surah yang sering dibaca oleh Ustaz Yuda setelah surah ayat kursi itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Mereka mengeluarkan dari kegelapan. Kegelapan itu ya masalah kepercayaan, masalah akidah dan lain sebagainya. Itu namanya jahiliyah, kepercayaan jahiliyah. Akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya ini gimana nih? Terus akhirnya bersepakat itu kalau dalam sejarah-sejarah Sirah Nabawiyah itu banyak ditulis kalau tentang Sayyid Abdullah itu tidak jadi dikorbankan, itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Ini ditulis juga oleh tim tafsir Departemen Agama, berarti riwayatnya adalah sahih, riwayatnya adalah benar. Pertanyaan dari Pak Haji Mulkan, kenapa demikian? Karena memang masih sisa-sisa tradisi dan paham jahiliyah. Demikian. Baik, saya minum dulu Pak Haji Mulkan. Satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ana waladudzabihain, aku ini adalah anak orang yang akan disembelih keduanya. Pertama Nabi Ismail, kedua Sayyid Abdullah. Jadi Rasulullah, aku ini adalah ana waladudzabihain, aku adalah anak dari orang yang mau disembelih keduanya. Kakeknya Nabi Ismail mau disembelih gak jadi, dikorbankan, ganti korbannya adalah kambing. Kemudian Sayyid Abdullah juga mau dikorbankan gak jadi, terus korbannya unta. Demikian biasanya orang-orang yang istimewa itu bikin geger. Bikin apa? Orang istimewa itu ketika lahir bikin geger. Memang ada kejadian besar. Nggak tahu Pak Haji Mulkan dulu ketika lahir ada kejadian spektakuler apa? Paham Zah? Ya, ada kejadian yang spektakuler, heboh itu. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan itu istana raja di Persia, Raja Kaisar itu pada terjungkal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjut Mas Toto. Wa ingkana, dan jika dia yang terbunuh adalah min kaumin, dari kaum kafir, bainakum, yang antara kalian, wa bainahum, dan antara mereka, misakun, ada perjanjian damai, fadiyatun, maka sang pembunuh membayar diat, musallamatun, yang diserahkan, ila, kepada ahlihi, keluarganya atau ahli waris, wa tahriru, dan memerdekakan, raqabatin, hamba sahaya, mu'minatin, yang beriman. Nah, itu apa namanya, tebusan atau dendanya seperti itu. Lanjut, faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, fasiyamu, maka hendaklah berpuasa, sahraini, selama 2 bulan, mutatabi'ain, secara berturut-turut, taubatan, sebagai taubat yang memohon ampunan, minallah, dari Allah, wakana, dan dia adalah Allah aliman, Allah maha mengetahui, hakima, maha bijaksana. Jadi seberat apapun dosanya tetap pintu taubat terbuka lebar, jangan berputus asa terhadap dosa, dan jangan membuat orang lain berputus asa, karena Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Itu ayat 92, konteksnya adalah membunuh dengan tidak sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja gimana kabarnya? Lanjut Mas Pak Mandrak, ayat 93. Wa may yaqtul, dan siapa dia membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'amidan, dengan sengaja, wa jazaa'uhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahanam, khalidan, dia kekal fiha, di dalamnya. Orang Israel itu, orang siapa? Orang Israel membunuhi warga Palestina dan Gaza dengan sengaja, dikecam, di apa segala macam, nggak bergeming, tetap aja membandel. Itu sudah jahanam kalau mati sampai nggak bertaubat itu. Naudzubillah. Lanjut. Nah, termasuk itu kilometer 50 dan lain sebagainya itu. Lah itu kan anak bangsa. Saya nggak habis pikir, itu kan anak bangsa, putra, apapun organisasinya itu adalah anak bangsa, anak negeri. Kok sampai digitukan ya Allah? Terus
Yang kilometer 50 sekarang kan jejak-jejaknya diubah semuanya Pak Haji Mulkan. Nah itu saking ketakutannya sudah ada dan segala macam. Nah terus pada gilirannya seperti apa dan bagaimana? Ada CCTV Tuhan. Ya. Tuhan kan punya CCTV. Tapi CCTV yang di kilometer katanya mati Pak Haji Mulkan. Katanya apa? Masya Allah. Itu ya Allah. Ini benar-benar luar biasa itu. Saya ketika itu terjadi langsung ingat ayat ini. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Lanjut. Wa ghadiba, dan murka Allah alaihi atasnya, wala anahu, dan Allah melaknatnya, wa adda, dan dia menyiapkan lahu baginya adaban adiman, siksaan yang sangat berat di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sesama muslim, sesama mukmin sebatas tidak cocok, beda pendapat, tak lebih dari itu. Jangan membenci, apalagi sampai punya dendam terus membunuh. Na'udzubillahi min, itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin itu sifatnya adalah pemaaf, bertoleransi, memaafkan saudaranya, jangan ada dendam. Na'udzubillahi min, ya Allah ya Karim. Itu benar-benar yang kilometer 50 itu bukan hanya dibunuh itu Pak Haji Mulkan, namun disiksa. Bagaimana kedua orang tuanya itu menerima anak-anak yang masih muda dan lain sebagainya, masih belia, hitungan belasan, ada yang paling usia-usia likuran kata orang Jawa itu 20 sampai 30 tahun. Betapa teriris hatinya itu ya Allah. Terus akhirnya HAM dan lain sebagainya itu bungkam semuanya karena lawannya penguasa Mas Toto. Jangan macam-macam sama penguasa itu. Astagfirullahaladzim. Tuh baik, apa namanya, asbabun nuzul ayat 92 Mas Toto. Bismillah. Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Haris bin Yazid dari Bani Amir bin Lu'ay bersama Abu Jahal pernah menyiksa Ayasi bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kemudian Haris masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah SAW. Saat di kampung Harroh, Haris bertemu dengan Ayasi radhiyallahu anhu. Dia menghunus pedangnya dan membunuh Haris yang dikiranya masih kafir. Lalu dia pun datang kepada Rasul SAW dan menceritakan peristiwa itu. Maka turunlah ayat ini. Nah, ya kan, Haris ini gengnya Abu Jahal. Ada orang namanya Ayas. Gara-gara Abu Jahal itu tokoh, Haris petentang-petenteng. Akhirnya apa? Disiksalah itu yang namanya Ayas. Ayas itu golongan mukmin. Nah, Ayas nggak ngerti kalau Haris itu sudah bertaubat, masuk Islam, datang di kampung yang namanya Harroh. Wah, ini nih yang nyiksa aku, dulu nenteng pedang langsung sikat Mas Toto. Ternyata yang dibunuh itu adalah sudah masuk Islam. Atas kejadian ini turun ayat 92 surah An-Nisa. Asbabun nuzul ayat 93 Mas Toto. Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada seorang sahabat Ansor yang membunuh saudara Mikyas bin Subabah. Oleh Rasulullah SAW, denda sahabat itu dibayar kepada Mikyas sebagai keluarga terbunuh. Setelah denda diterima, Mikyas langsung membunuh pembunuh saudaranya itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak menjamin keselamatan jiwanya, baik di bulan halal maupun bulan haram." Lalu dia pun dibunuh pula. Baik, udah bayar denda tapi masih masih membunuh, nggak terima. Sudah, itu balasannya adalah neraka jahanam. Itu namanya kelewatan.
kelewatan. Hal-hal yang seperti ini berpotensi dan sangat mungkin terjadi kepada kehidupan manusia. Apalagi sering terjadi di persidangan apabila ada korban, keluarganya ikut sidang, kemudian si pelaku pembunuh itu dijatuhi hukuman yang tidak berat, akhirnya keluarga korban nggak terima, ribut di persidangan karena yang namanya hukumnya itu adalah nggak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan naluri manusia. Kalau bahasa Boyolali itu utang beras nyawa beras, utang duit nyawa duit, utang nyawa kan seperti itu. Impas apa enggak? Impas lah. Ini masa utang nyawa dihukum dengan 10 tahun penjara, terus 10 tahun penjaranya ada AC-nya, terus kalau 17 Agustus dapat remisi, lama kelamaan dapat gerasi, jadi yang 10 tahun jadi dipotong 7 tahun cuman 3. Akhirnya orang ketika mau melakukan tindakan kriminal akan tidak takut. Kenapa? Karena hukumnya nggak jelas, bisa dibeli. Tapi kalau hukum Islam membunuh langsung kisos, selesai itu. Nah, ternyata berdasarkan survei, ini semuanya informasinya saya kira udah pada mengikuti, negara dengan tindakan kriminal paling rendah di dunia itu mana, Mas Toto? Arab Saudi. Kenapa? Karena hukum Islam diterapkan, ternyata benar-benar membuat efek jerah. Orang nggak berani macam-macam. Seberantemnya orang Arab itu kalau lagi marah paling cuman ngotot-ngototan aja. Masalah nggak berani nggak berani mukul, karena kalau mukul konsekuensinya nanti tangkap polisi, ada kisos. Nggak berani itu, tindakan kriminal yang berat, mukul orang apalagi sampai membunuh. Jadi orang Arab itu kalau lagi marah-marahan paling cuma teriak-teriakan kayak gitu aja, nggak bakalan sampai berantem, nggak mungkin itu. Tidak, itu sampai segitunya. Kenapa? Efek daripada diterapkannya hukum Islam. Amerika dengan berbagai macam senjata canggih perlindungan justru malah mengundang kriminalnya semakin tinggi. Itu betapa efisien hukum Allah apabila diterapkan. Baik, sampai di sini Pak Haji Mulkan, masih ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Ayat 92 ini. Ya. Artinya si ayat ini nggak tahu. Nggak tahu. Bahwa hadis ini Udah masuk Islam nggak tahu. Nah, makanya konteks ayatnya kan, dan itu pembunuhan yang tidak disengaja. Maksudnya tidak mungkin orang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena salah dugaan itu tadi. Itu Ayyas ya, yang seorang mukmin pernah disiksa oleh Haris karena Haris itu gengnya Abu Jahal ketika di Mekah, dan ketika tinggal di daerah Harrah namanya, akhirnya ketemu sama Haris. Wah, ini dulu yang bikin aku tersiksa, awas sekarang nenteng senjata, akhirnya dibunuhlah si Haris. Setelah kejadian itu baru tahu, lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat 92, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tak mungkin orang beriman itu membunuh saudaranya yang beriman. Berarti kalau ada orang membunuh orang beriman, imannya lagi pergi. Nah, seperti itu. Tak mungkin, nggak mungkin orang beriman itu sampai punya sifat tega. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian Pak Haji Mulkan. hadis yang di sini nggak sadar. Oh, kalau Pak Haris yang di sini itu top, udah alhamdulillah, udah hijrah, udah top lah pokoknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.